Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman level 4 semuanya? Bapak harapkan teman-teman semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Baik, mari kita awali pembelajaran kita kali ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, pekan kemarin kita sudah membahas tentang menyatukan kotak-kotak yang ada di tabel ya, dan juga mewarnai tabel dan menebalkan garis ya. Nah, untuk pekan sekarang ini masih pembelajaran tambahan tentang tabel ya. Nah, untuk pekan ini kita akan membahas tentang menambahkan kolom atau baris, menghapus kolom atau baris, mengurutkan isi tabel sesuai abjad atau huruf, merubah tulisan atau judul di tabel ya, arahnya. Nah, terus melakukan penomoran secara sekaligus ya. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja buka tugas teman-teman yang kemarin ya di sini. Yang pertama, menambahkan baris dan kolom ya. Untuk menambahkan baris, silakan teman-teman blok baris mana yang akan kita tambahkan ya. Misalkan ini kita akan menambahkan ke bawah. Klik kanan dan ada insert di sini. Terus klik insert row above kalau misalkan penambahannya ke atas, kalau insert row below ini kalau penambahan barisnya ke bawah. Nah, ini teman-teman juga ada di layut ya. Nah, ini kalau ini ke bawah dan ini ke atas. Kita klik, misalkan klik penambahan baris ke bawah. Nah, seperti ini. Kalau misalkan penambahan baris ke atas, nah, misalkan penambahan baris ke atas, klik kanan, insert dan insert row above. Makanya ini penambahan barisnya ke atas ya. Untuk penambahan kolom pun sama ya, tinggal di blok saja dulu kolom yang akan kita tambahkan. Nah, dekat mana? Ini misalkan kita mau menambahkan dekat nomor ya. Kalau ini penambahannya ke kanan, kalau ini ke kiri. Kita klik misalkan. Nah, otomatis ini penambahannya ke kanan ya. Nah, misalkan kita ulangi penambahannya, misalkan ini sebaliknya ke kiri ya. Nah, seperti ini penambahannya kolomnya ke kiri ya. Nah, untuk menghapus kolom atau baris, silahkan tinggal blok saja. Kalau tadi menambahkan, sekarang menghapus ya. Blok yang akan kita hapus, terus delete kolom. Nah, otomatis terdelete, terhapus. Nah, baris juga sama, tinggal di blok dan delete barisnya. Enter row ya, row itu baris, silahkan delete. Nah, seperti ini ya, menghapus baris ya. Di blok dulu, klik kanan dan delete cell, pilih delete enter row seperti ini. Nah ya, itu yang pertama, menambahkan kolom baris ya, dan juga menghapus kolom dan baris. Sekarang mengurutkan isi tabel, tapi sebelumnya kita merubah tulisan dulu ya, arah tulisan. Biasanya ini digunakan kalau misalkan membutuhkan kolom yang banyak ya, sehingga ini untuk memaksimalkan ya ukurannya. Nah, silahkan di blok di kotak yang akan kita rubah, misalkan nih, terus klik kanan dan text direction. Nah, arah tulisannya mau ke bawah atau ke atas ya, silahkan tinggal klik. Nah, otomatis tulisannya berubah arahnya ya. Nah, ini pun sama ya. Untuk arah yang ini, misalkan kita ke atas ya, seperti ini ya. Oh, ke bawah ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi tinggal di blok saja kotaknya ya. Ingat, kotaknya bukan tulisannya ya, text direction. Nah, otomatis arahnya berubah ya. Kalau misalkan ini arahnya berubah ya, otomatis kotaknya pun kita bisa sesuaikan ya, kita bisa geser-geser. Nah, ini misalkan nih kolomnya kita masih bisa menggesernya sehingga bisa memaksimalkan. Nah, seperti ini, sehingga kita bisa memaksimalkan, menambahkan kolom lagi ke pinggir ya. Nah, ini untuk merubah arah tulisan ya. Nah, Bapak sarankan untuk arah tulisannya kalau misalkan mau ke atas, kalau ke bawah, jadi satu arah. Jangan sampai seperti Bapak ini ya, Bapak cuma mempraktekkan
bagaimana untuk mengarahkan yang ke atas dan ke bawah. Tapi dalam pelaksanaannya pilih salah satu, mau ke bawah semuanya ke bawah, mau ke atas semuanya ke atas ya. Nah sekarang kita belajar mengurutkan isi tabel sesuai ajar dulu. Coba lihat teman-teman ya. Di sini teman-teman melihat nama-namanya belum beraturan dari Hari, Ade, Zen, Beni, Lala, M, Azka ya. Jadi belum sesuai abjad secara berurutan ya. Nah, caranya adalah kita blok semuanya yang akan kita urutkan, terus klik home dan di sini ada tombol yang tulisannya A, Z dan panah ke bawah ya. Klik yang ini dan kita pilih ya, klik panah yang ini. Nah, mana yang akan menjadi patokan? Yang akan menjadi patokan ini kan ya, namanya ya, namanya berada di kolom kedua. Jadi kita pilih kolom kedua. Terus kita pilih ascending ya. Ascending maksudnya adalah ini urutannya dari A sampai Z. Kalau descending ini urutannya dari Z ke A, jadi sebaliknya. Kita pilih ascending ya. Terus oke. Nah, otomatis ini sudah berurutan dari A ke Z ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalkan mau dari Z ke A, nah, kita coba ya. Kolom kedua, descending, oke. Nah, otomatis dari Z dulu ya. Nah, ngerti ya? Nah, untuk nilai-nilainya pun tidak usah khawatir. Ini mengikuti namanya. Jadi kalau misalkan AD ini jadi ke atas, ya nilai-nilainya AD pun ikut ke atas. Jadi tidak hanya namanya saja yang menyesuaikan, nilai-nilainya pun menyesuaikan seperti itu ya. Jadi ini sangat memudahkan sekali ketika data-data yang ini tidak berurutan dan memang kita mau mengurutkannya ya. Nah teman-teman semua, nah, yang terakhir Bapak ingin mempraktekkan untuk melakukan penomoran secara sekaligus ya. Biasanya kita kan satu manual ya, dua seperti itu ya. Nah bisa secara sekaligus. Kalau misalkan memang kotaknya untuk penomoran sedikit ya nggak apa-apa ya untuk manual. Tapi kalau banyak gimana gitu kan. Nah coba teman-teman, nah ini kotaknya sedikit nggak apa-apa, ini hanya contoh saja ya. Misalkan ini kalau banyak nomornya silahkan tinggal di blok sampai bawah yang akan kita nomori ya. Nah sesudah di blok sampai bawah yang kita butuhkan, silahkan klik numbering yang ini ya, panah yang ini, terus pilih angkanya ya, pilih ini number alignment ya ini ya. Nah jadi silahkan pilih. Nah otomatis ini gak kelihatan Pak ya, tinggal digeser saja supaya kelihatan. Mohon maaf sebentar ya, di blok dulu ya, di blok dulu. Ini berhubung kita mau menggeserkan dari atas ke bawah, bloknya semuanya, kolomnya ya yang akan kita geserkan. Nah seperti ini ya. Jadi kita rubah ininya ya, sebentar. Arahnya ya. Nah, terus kita sesuaikan. Nah, seperti ini, sesuaikan. Terus untuk ininya kita sesuaikan lagi ya, besaran kolomnya. Kalau misalkan sudah digeserkan penomorannya. Oke, seperti ini ya. Jadi teman-teman tidak capek-capek untuk ngetik manual nomornya ya. Nah itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan untuk kali ini. Silahkan diulang-ulang. Kalau misalkan belum paham, teman-teman bisa menonton ulang videonya, tonton lagi ini bagaimana caranya. Silahkan diulang saja ya, sehingga teman-teman lebih mahir lagi ya. Silahkan dipraktekkan ya, dipraktekkan dan istilahnya kirimkan hasilnya di grup ya. Nah itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan untuk kali ini ya. Kita akhiri saja dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam kepada ayah bundanya ya. Bapak cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.